teman-teman. Malam. Saya bertemu dengan Mas Ari dan terima kasih buat teman-teman yang masih mengikuti perjalanan kami di Esto Channel dalam perjumpaan saya atau ini bertemu dengan grup band asal Ambarawa, Bunga Kama. Dan saya saat ini sama Mas Ari, ya, gitu. Malam ya Mas Ari. Thank you ya Mas. Thank you sudah jauh-jauh datang. Jam setengah 12 malam kali itu. Every day is sunshine day. Jadi setiap hari matahari terbit. Baik, thank you sudah datang. Waduh loh. Tuhan, bisa mas. Oke. Hari. Yes. Ini kan perjalanan istri itu lagi pengen apa ya? Menelusuri atau mengenang kembali tentang grup band asal Ambarawa, yaitu Bunga Kama ya. Oke. Lain setelah tak cari beberapa referensi, salah satunya itu. Masuk loh. Lali aku. Berdasarkan rekomendasi yang terima. Alias. Oke. Yang tak terima kan gitu. Ya. Salah satunya kan pernah terlibat dan masuk menjadi bagian dari Bunga Kama. Tapi sebelum menjawab pertanyaanku, pengen tahu kesibukannya buat sekarang. Nguli bro, tetap kerja. Babu nguli ya, apa ya? Kepengennya sih nggak kepengen gitu lah, tapi biar loh kepengennya sih sing menang wae topo untuk duit gitu, duitnya udah tiba wae apa atau mimpi untuk pasang nomor riset tuku, tapi kan orang mungkin juga kan itu, sehingga get real dan ya tetap kerja gitu sebagai profesional. Tentang masalah Bunga Kama kita tanya aja lagi. Mungkin awalnya apa namanya nggak tahu. awalnya Bunga Kama apa keterlibatan Bunga Kama? Awalnya keterlibatan Bunga Kama. Terlibatan Bunga Kama. Oke, jadi Bunga Kama itu sebetulnya kalau aku iso boleh cerita ya Mbak, itu bukan melulu cuman member sing ono on stage gitu ya. Tidak cuman anak-anak yang bermain instrumen atau ada teman-teman yang menyuarakan nafasnya Bunga Kama gitu ya. Cuman Bunga Kama itu lebih cenderung ke komunitas. Jadi kalau ngomong yang terlibat di Bunga Kama, pernah terlibat di Bunga Kama, bisa dikatakan hampir semua teman-teman termasuk gue, itu juga Bunga Kamars, Bunga Kamars, Bunga Kama gitu ya. Tapi ya terlibatnya awal-awal ya pasti karena mulanya ngumpul seneng musik bareng gitu ya, apa seneng punya apa ya, punya kegemaran yang sama selain botol ya. Pada saat kita nakal ke bawah, lagi sorakan. Enggak lah ya, for all classic ya, cuman untuk memori. Cuman ya itu tadi bermula dari semangat sing bareng-bareng podo from nothing gitu di kota kecil gitu yang penuh kenangan gitu. Terus apa ya, akhirnya waktu itu sempat on off. Waktu itu kan sebetulnya kalau ngomong Bunga Kama, gabung Bunga Kama pertama kapan gitu ya, itu jauh sebelum rekaman gitu, jauh sebelum recording. Aku setahun dong formasi Bunga Kama tahun 99-an lah, 99 sampai 2000. Terus karena harus ngupoyo upo tadi, keluar dari Ambarawa kan, keluar dari Ambarawa, balik lagi, gabung lagi gitu, ya, maksudnya gonta-ganti sih. Makanya kalau di Bunga Kama boleh dikatakan turnover, pergantian personel itu sering sekali terjadi. Bukan berarti terus yang diganti itu terus nggak mendekat gitu ya, yang diganti terus jadi jotaan gitu, enggak. Tapi ya mana sing lego gitu. Dan delalai waktu itu sing iso tak katakan gini, apa,
kebetulan talentanya itu kan Barwo banyak banget kan, sehingga untuk gonta-ganti personil itu gampang banget gitu. Gitaris pernah ganti, bass pernah ganti juga, vokalis pernah beberapa kali, vokalis 2 kali ganti ya. Ono aku, ono almarhum Adi, yang sampai akhirnya recording dengan Adi. Walaupun pas sekarang aku juga recording, gagal nanti tak ceritain gitu. Terus ada juga si Bagong, Wiwi audisional, masuk Wiwi. Dia cenderung ke Imperial tapi audisional sering masuk juga. Terus apa lagi ya? Perasaan 4 deh. 4 kali vokalis, 3 kali drummer, 2 kali basis. Gitarisnya akeh banget malah, gitaris ganti-ganti itu. Gitaris itu mungkin ono Benny, ono Uut, ono Ted, ono Rizky, ono Kandar, ada Devi. Mungkin lebih dari ada 6 personil yang iso gitar, iso ngisi kekurangan-kekurangan gitu. Vokalisnya 4. Banyak kan? Bayangin kalau itu naik semua gitu. Naik semua nong stage, suruh ditambah teman-teman yang lainnya yang tetap juga punya Bunga Kama, karena Bunga Kama komunitas gitu. Ada Yudi waktu itu, ada kamu juga, terus ono Sopo, ono Andi, ada Kentus, ada Temon, ada Panjul, ada Tomo, ada almarhum si siapa Kafir dan sebagainya. Bayangin kalau nggak panggung kabeh gitu, ngomong Bunga Kama, ya ini Bunga Kama semua gitu kan, ya itu keplak pasti panggung. Tapi ya seperti itulah ceritanya. Jadi on off tapi bukan berarti keluar soal Bunga Kama, karena Bunga Kama pun sampai sekarang boleh dikatakan pamane gunung api itu dorman, masih punya energi, ya kan? Tapi tidak pernah meletus gitu ya. Jadi orang dibilang gunung api itu sudah pasif, tapi aktif ono energinya, tapi belum bergerak sing kencang banget gitu loh. Sehingga ono ya paling tetap bermusik, ngejam bareng kanca-kanca, tetap keep in touch, kontak-kontakan mereka dan sebagainya masih gitu. Iya. Makanya kamu nyebutnya bahwa Bunga Kama ini sebuah komunitas ya. Yes. Nah aku ya setelah recording sebuah band ya, tapi sebenarnya pada basicnya adalah sebuah komunitas karena macam-macam ya. Basically sih bandnya itu adalah apa ya? Pemersatu komunitas lah, pemersatu komunitas, karena berbagai macam angkatan gitu ada di situ gitu. Aku karo Adi itu kakak kelasku, aku temenan sama adiknya Yoyon gitu. Terus ada beberapa teman yang seangkatan karo aku, misalnya Heru itu seangkatan, terus siapa lagi ya seangkatan ya, Uut itu di atas, lebih tinggi angkatannya nonggonku. Pepeh nong iskorku siji, Ganis di bawah jauh, Kandar di bawah jauh, Devi di atas. Jadi kebayang nggak kalau zaman dulu kan misalnya ngumpul-ngumpul ya Bar, biasanya kan teman-teman sing apa ya yang membatasi pergaulan kan kumpulnya kan harus cuma seangkatan toh, sing satu sekolahan gitu. Itu berbeda sekolahan, berbeda angkatan dan berbeda latar belakang gitu ya, ngumpul bareng punya komunitas. Apa meneh sing aku tadi ngomong Bunga Kamars gitu, sing ikut memiliki Bunga Kama gitu, itu tambah ngeri lagi, ono sing ponakanku, ono sing adikku, ono sing jauh lagi di bawahnya ponakan tapi jauh banget gitu. Dan di situ nggak ada batasan. Nggak ada. Nggak ada batasan. Nggak ada. Bareng ya sama. Ya, ngombe bareng gitu. Maksudnya nek pas muntah-muntah ki ono sing nulungi oke gitu. Sing nulungi oke gitu. Ya, tapi ya itu gitu. Jadi karena berbagai macam angkatan, berbagai macam latar belakang, berkomunitas, apa ya ibaratnya ngumpul bareng gitu, sing iso menyatukan itu ternyata apa, musik kan akhirnya, ya kan. Nah itu akhirnya terus waktu itu kalau nggak salah Bunga Kama itu Uut yang punya ide namanya gitu ya. Aku nggak ngerti cah apa untuk ide dari nama mana gitu, ada nama Bunga Kama. Padahal waktu itu juga kamu kalau masih ingat ada film namanya Kama Sutra. Nah, dan pasti lihat kan, masa orang dulu. Ya, nonton. Oh, mesti dulu lah, mungkin sing dintani gue ya. Penasaran tuh. Oh, Kama Sutra. Nah, makanya sebetulnya terus akhirnya menjadi kontroversi gitu loh, nama Bunga Kama. Sementara berbarengan dengan waktu itu boomingnya Kama Sutra gitu.
Uut yang lebih ngerti lah filosofi itu, tapi event itu namanya Bunga Kama sing dalam tanda kutip yang lainnya ngerti ini, wah sih mesti gaweane cuman apa lah, kepengin ke arah sing ngono-ngono lah gitu ya. Itu tetap jalan aja gitu dan semuanya merasa memiliki ngono. Ya. Dari rasa memiliki itu kan akhirnya dari rasa memiliki itu akhirnya ngeblend ya dari segala karakter, dari segala sumpah enak banget, sorry, sumpah enak banget, suwi banget gitu kalau nggak minum bareng suwi banget, enak banget, sumpah. Iya. Bisa gambarnya orang ini sih. Ono roto-roto Cina nih, tapi saya oke lah, enak banget. Luar biasa ya, mereka. Thank you lah. Dari segala ngeblend ini akhirnya semuanya membaur menjadi sebuah komunitas yang sangat solid ya. Posisimu waktu itu kan jadi vokalis kan? Sedangkan sebenarnya dalam bermusik ini senengannya musik apa? Aku nek ngomong musik semuanya suka sih Baryo. Maksudnya iso ngedengerin dangdut juga, iso ngedengerin keroncong, iso ngedengerin apa ya, bossa nova, rock and roll gitu ya. Terus menjadi sebuah vokalis itu ya accident menurutku. Accident lah, sing liyane wis iso main gitar dengan bagus banget gitu. Aku cuma iso main gitar ngono-ngono tok gitu. Ala kadarnya gitu, cuman krip-krip tok. Notasi yo ngerti, itu pun SD. Saka sinau suling. Tapi kan notasi juga enggak ini banget gitu. Cuman akhirnya ya wis vokalis aja lah nyanyi bareng-bareng kan waktu itu karena kumulansi dan kebetulan saya mempersatukan tuh ada satu kampung nang Barowo, tempatnya kami, aku Ganis dulu ada di sana. Nah Papai Ganis tuh kebetulan punya alat-alat musik, jadi nongkrong orang ono kegiatan gitu, ono alat loh, gitu. Terus yuk akhirnya dolanan gitu. Otomatis kan nggak mungkin ya main golek vokalis yang profesional, yang gini gitu, yang sing ono ngene cah-cah gitu. Iso gitu ya, sudahlah jalan gitu. Dari situ didapuk apa ya? Didapuk ya. Kayak genep-genep. Enggak lah, enggak buat genep-genep, tapi punya tanggung jawab untuk jadi vokalis gitu. Nah kan nanti juga kan bahwa pada saat apa ya terbentuk kelompok band komunitas itu atau kelompok band lah kita ngomongin oke. Bunga Kama Hasil dari komunitas ya. Hasil dari komunitas itu kan mereka punya genre yang sangat identik dengan Bunga Kama, itu adalah rock and roll. Rock and roll, Rock and roll banget kan. Kayak rock and roll. Rock stars. Ya. Dan apa kehidupannya rock and roll banget. Rockstar. Nah, kesulitan nggak? Kesulitan enggak lah, waktu itu kan kita masih bujangan kabeh, nggak tahu arahnya mau kemana gitu ya. Yang penting konco-konco mabuk ya aku tuh mabuk gitu. Rock and roll gitu, nonton film-film sing apa yang ini video dulu zaman video sama VCD kalau maksudnya. Motley Crue. Wah, Judas Priest gitu ya. Wah, siapa gitu ya. Mana ayo asik yo ketok lanang banget gitu ya. Gitu ya akhirnya yang dipilih adalah genre rock and roll. Sebetulnya kalau mereka suruh bikin keroncong pun juga bisa gitu. Tapi kan orang nom-noman mosok keroncongan gitu ya, akhirnya rock and rollan. Gitu sih. Ya, pada saat sudah menentukan genre musik ya akan rock and roll. Rock and roll ya, gitu. Mulailah memberanikan diri loh. Mulai tampil pertama kali gitu kan. Masih ingat ya tampil pertama kali terus. Tampil pertama kali kalau Bunga Kama apa pertama kali ngeband? Pertama kali dengan Bunga Kama. Pertama kali. Wes. Tampil pertama kali karo Bunga Kama itu waktu itu formasinya kalau aku nggak salah ingat ya Uut. Ada Ganis tuh masih kelas 3 SMP. Ganis tuh kelas 3 SMP, bayangin. Ganis kelas 3 SMP, terus si Teddy itu baru mau lulus SMA. Si aku kuliah semester awal sama siapa ya itu ya? Kalau nggak salah Devi apa ya? Terus siapa aku lupa satunya gitu.
Tampil pertama kali ya nang Gedung Pemuda lah pasti nang Barawa ya. Iya. Pertama kali nang Gedung Pemuda, muter-muter. Serbaguna Sing hebatnya lagi gini, kalau aku boleh ngomong, tampil nang Gedung Pemuda itu sebuah keluar dari markas besar gitu misalnya, nang ngene Barawa dan sekitarnya. Cuman Bunga Kama itu periodically main nang Tegarrejo. Setiap tahun tuh hampir 3 kali panggung ada di situ. Setiap tahun 3 kali, 17-an, enggak 17-an, Hari Pahlawan, kalau nggak Hari Pahlawan, Sumpah Pemuda, sama Tahun Baru kadang-kadang juga gitu. Bayangin, setiap tahun pada telung 3 kali main di home base. Di home base sendiri itu 3 kali, dan pada saat pitulasan nih, baru gitu ya. Karena memang waktu itu disetting dengan menurutku sih panggung sing juga udah lumayan gede gitu. Peralatannya juga bukan peralatan sing ecek-ecek gitu. Sehingga sing nonton kalau Ambar masih ingat nggak Nggarjo kayak Joko kecamatan sampai pojok itu kan ono pojokan itu namanya Joglo ya, Joglo Tegarrejo. Kebayang nggak kalau panggungnya di situ? Sing nonton itu setekan gini Rumah Sakit Bina Kasih, bahkan naik lagi mau sampai ke kecamatan. Kalau pas pertama main gitu, dulu iwah rapati okeh nontonnya. Bandang kono dibiak kono Padang kono, wah okeh tenan. Ya itu ya yang terjadi gitu. Nah, main pertama ya otomatis ya lokal lah ya, ngomong lokal ya. Barawa paling Ungaran, paling Salatiga, Boja, pernah juga main di Boja, Rongkendal, ya di situ-situ doang dulu awal-awalnya. Perjalanan dari pertama dari Bogor ya. Dimana memang lahirnya Bunga Kama itu. Menggungan dan Tegarrejo. Menggungan dan Tegarrejo. Satu deret. Satu deret. Jalan itu sudah satu deret. Nah, setelah dari itu mulai keluar dari area di situ tuh gimana? Ya itu tadi ya, kalau ngomong lokal Kabupaten Semarang, Salatiga, Semarang. Terus nah ada satu kesempatan waktu itu kebetulan karena aku tadi ngomong ya, di awal-awal itu kan Bunga Kama itu di sing lego gitu, jadi milik bersama gitu. Nah saat aku harus bekerja keluar dari Ambarawa, mlebu Adi setelah dari Laser. Berarti Adi yang dulu musiknya yang headbang, yang banter thrash metal, mulai belajar rock and roll, bukan belajar sih, menyesuaikan diri dengan rock and roll gitu ya. Makanya aku ngomong karakter Adi itu unik gitu. Uniknya karena apa almarhum itu? Satu, almarhum itu menurutku ya, kalau Ambar ngerti kan vokalis rock and roll kan pasti tenor ya. Tenor, suara-suaranya rada dhuwur, kayak Wiwi barangnya dhuwur banget gitu. Atau dhuwur ana serake gitu. Adi itu justru enggak. Adi itu bariton, ngebas. Iya makanya aku ngomong unik karena apa? Seingatku belum ada loh vokalis rock and roll sing suaranya bariton, sehingga menjadi sebuah keunikan gitu. Nek suara sing dhuwur, nek suara sing koyo Ipang gitu ya, memang rock and roll kayak gitu ya. Tapi Adi berani maju dengan suara sing bariton gitu, sing mau nedek thrash metal sing nadanya rak jelas, gitu ya, tapi berani. Nah terus kebetulan waktu itu anak-anak itu kepingin bikin demo ya, kepinginnya apa sih impiannya cah band lah ya, paling kan ya rekaman tuh bar gitu ya, otomatis bikin demo, berusaha untuk berkarya, bikin lagu. Nah pada saat bikin lagu itu berusaha ditawar-tawarkan, akhirnya ditawar-tawarkan kemana-mana, dan penantian Adinya sudah sempat ogah lagi main gitu, sudah mulai memikirkan masa depan, dan which is itu menurutku normal gitu ya, normal buat semua orang gitu. Itu datang panggilan saka Jakarta gitu, panggilan saka Jakarta. Seperti saya ngomong nggih, bahwa pada saat sing liyane ra selo ya sing selo sapa kan gitu kan, ono 4 loh vokalis Bunga Kama itu, ada 4 gitu, sehingga akhirnya aku sama maju. Itu pertama keluar dalam tanda kutip dari provinsi ya ke Jakarta gitu, ke Jakarta akhirnya. Dan gue
posisi itu selalu mengikuti perkembangan. Ya aku ngikuti wong pertama recording aku kok malah no. Saat dulu ngadi. Malahan. Jadi ceritanya recording Bunga Kama itu 2 kali. Yang pertama ono produser artis juga aku nggak tahu yang namanya Hendry. Hendry itu orang Batak gitu. Saya tertarik dengan Bunga Kama gitu. Terus akhirnya ya sudah, dalam waktu dekat demo cuma 2 lagu, harus dipaksa untuk bikin 1 album. Kejar tayang loh, ngoyong gawe lagu dan sebagainya, bikin konsep dan sebagainya sama teman-teman itu 3 minggu kayaknya prosesnya itu untuk semua lagu Bunga Kama yang akhirnya jadi album itu. Jadi aku lupa ya berapa lagu ya, 12 atau 15 aku nggak tahu, lupa aku. 12 kayaknya. 12 mungkin ya, 12 lagu gitu. Sehingga akhirnya iso maju. Recording pertama waktu itu bukan ikut Lumintu itu setelah Adi masuk. Setelah Adi masuk gitu. Jadi pertama itu nganunin nanti ya lali aku, studionya lupa gitu, tapi studionya lumayan gede juga. Neng dalam tanda kutip Bunga Kama ini kayak kena apa ya, baru bisa dikatakan kapusan lah mafia musik waktu itu ya, kapusan mafia musik waktu itu. Terus kemudian sudah take beberapa lagu, bahkan sampai ke foto album, cover album, desain album dan sebagainya udah jadi tuh rekaman pulang nong Barawa. Terus waktu itu yang paling perang batin aku, karena posisiku aku udah nikah. Aku udah nikah tahun 2002 berarti ya. Pada saat rekaman pertama kali, posisimu aku nikah. Sang liane masih bujang gitu ya, maksudnya beda apa ya, bebannya beda nih baru. Sehingga waktu itu sampai nong Barawa dan juga dengan kecapean yang sangat, akhirnya aku ngomong aku ketok setelah kuat tak serak aku, karena ya tetap kudu get real bahwa aku terus piye loh. Akhirnya aku metu, terus Adi berangkat lagi, ketemulah Lumintu sampai akhirnya jadi album. Mana sih? Ketika kamu memutuskan keluar, suka Bunga Kama ya? Karena kita tahu bahkan ada di yang di luar dari band itu, dia penikmat pada saat kalian gitar kita asik lah ya, soalnya kayak di kafe lah, tapi walaupun ini kan kampungan, soalnya di kafe. Keluar dari Bunga Kama, memutuskan untuk keluar Bunga Kama karena keadaan dalam tanda kutip. Jadi perang batin. Perang batin ini akhirnya tetap butuh realistis ya menurutku gitu ya. Perang batinnya iyalah, karena aku musik itu dari kelas 1 SMP ya. Sampai dapat kesempatan kok sudah menikah gitu ya. Yang kedua, tapi di sisi lain gitu, wis ngerti pengalaman recording di Jakarta seperti apa, Rokoso di Jakarta seperti apa gitu, ngerti gitu. Yang kedua, mungkin salahku juga ya, ono faktor ketidakyakinan gitu ya, Bar. Mudah nggak? Maksudnya kok ngene-ngene tok ya, recording kok ngene-ngene tok ya. Iso tenan ora ya. Sementara aku kan kudu harus bertahan hidup gitu. Sampai akhirnya aku kudu keluar gitu. Pada saat keluar pun sebetulnya menurutku sih aku nonggeni bocah-bocah fan bae. Karena tadi nggak ada masalah, maksudnya sing selau sopo kan gitu kan. Akhirnya nawarkan Adi. Problemnya adalah waktu itu Adi sudah ngomong aku wis ora ben-benan meneh. Sementara kayak Bagong karo Wiwi adisional, Bagong itu setelah aku gitu, prosesnya sebelum rekaman gitu. Nah makanya satu-satunya pilihan Adi. Kebetulan demo yang diangkat ke Jakarta pertama 2 lagu itu suaranya Adi. Saya membuat label itu tertarik karena memang aku ngomong ini rock and roll band vokalisnya bariton gitu. Jadi akhirnya ya aku metu tapi tetap mendampingi sampai proses nggawe lagu dan sebagainya, tetap terlibat terus. Dan dia tetap apa ya,
bersama dengan mereka walaupun di luar. Aku pernah ngirim foto sama kamu ya, anu filosofi ini gitu. Pada saat teman anak-anak main tuh aku selalu ono. Bahkan yang sebelah panggung. Untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahwa nggak bakalan ada problem. Jadi tetap ono rasa memiliki karena basicnya komunitas. Bukan cuma grup band yang terdiri dari 5 orang itu saja. Enggak, tapi komunitas gitu. Jadi saling jogo gitu. Bahkan di iya, saling memiliki. Bahkan sampai kalau aku boleh cerita gitu, kalau mau Bunga Kama mau main kemana gitu, keluar kota gitu, saya ngetutnya kayak pawai. Orang dibensini, orang ditukok ke rokok, sukarela teman-teman Bunga Kamars. Teman-teman ngomong Bunga Kamars, yo bukan nggak ada istilahnya, tapi itu Bunga Kama juga bagian dari part of Bunga Kama. Itu mereka sukarela ngeter gitu. Iya. Kalian kan tapi ini gitu ya, sampai ono sing foto ya gitu-gitu. Jadi walaupun sudah keluar tapi ngomongnya tetap memiliki Bunga Kama, bukan terus metu wah suwe lah prek lah urusannya Bunga Kama suwe lah sing rekaman anyway kan si Adi dan sebagainya. Enggak gitu, sampai ngewangi ngobrol sama Adi juga untuk Adi akhirnya mau masuk lagi gitu, sampai akhirnya cita-cita teman-teman komunitas dan band itu terwujud gitu, sampai ke Jakarta rekaman dan sebagainya dan melawan arus. Kebayang nggak waktu itu sing Sheila on Seven tuh lagi booming-boomingnya album kedua gitu, Kisah Klasik Masa Depan. Padi. Kan waktu itu atmosfernya lagu-lagu sing bukan pop sih, genrenya alternatif rock lah ya. Boleh dikatakan alternatif pop. Maksudnya sing santai, slow, easy listening gitu ya. Didobrak karo bocah-bocah sing bingar-bingar, sing bersemangat gitu ya. Sementara mungkin dengerin Padi, dengerin Sheila enak buat pada saat mau tidur apa sambil nonton TV. Nek nonton dengerin Bunga Kama kan nggak bisa. Fokusnya kan jadi di musiknya gitu. Sampai seperti itu. Bahkan waktu recording pertama dilek nggak sekarang waktunya. Nanti ada waktunya, tapi kan nggak bisa, Bang. Maksudnya anak-anak ini ke Jakarta juga boleh dikatakan tanda kutip swadaya gitu. Apa yang kita punya gitu, dan hidup di Jakarta kan nggak gampang. Orang murah, berkelingan kan waktu itu gitu ya, sampai minta support teman-teman. Kadang-kadang lu bawain apa, nasi bungkus, Yoyon bawain apa, gitu ya, sekedar rokok gitu kan. Dan jangan dipikir bahwa pada saat ke Jakarta Bunga Kama itu langsung enak recording untuk nggon sing difasilitasi oleh apa major level. Enggak. Tidur 2 kamar itu untuk semua grup loh. Ya kayak anak kos-kosan gitu. Kos-kosan emang. Kos-kosan. Jadi kebayangkan gitu waktu itu. Seperti apa tantangannya, bukan abotnya tapi tantangannya.